Hai, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pakan alami dari dua golongan, yaitu golongan fitoplankton dan golongan zooplankton. Untuk diketahui, pakan alami merupakan makanan alami yang berasal dari alam. Untuk budidaya ikan, biasanya menggunakan pada ikan yang baru menetas, biasanya menggunakan pakan alami karena pakan alami sesuai dengan bukaan mulut ikan ukurannya, kemudian terdapat banyak nutrisi. Selain itu, penggunaan pakan alami sangat disarankan karena tidak menimbulkan kontaminan pada air budidaya. 5 jenis pakan alami dari golongan fitoplankton yaitu ada Chlorella sp, Tetraselmis, Scenedesmus sp, Sclerothema costatum, dan juga Spirulina. Fitoplankton yaitu plankton jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan matahari melalui proses kimiawi. Yang pertama adalah fitoplankton jenis Chlorella sp. Fitoplankton ini karakteristiknya yaitu berukuran bulat atau bulat telur dan perkembangan biakannya secara aseksual, yaitu dengan pembelahan sel atau pemisahan autospora dari sel induknya. Dengan diameter dari Chlorella sp ini yaitu 2-10 nanometer. Chlorella sp biasanya hidup di air tawar, air laut, dan juga di tempat yang basah. Berikutnya adalah Tetraselmis. Tetraselmis karakteristiknya yaitu mempunyai 4 buah flagella dan berukuran 7-12 mikron. Perkembangan dari Tetraselmis sp yaitu secara aseksual dengan pembelahan sel dan secara seksual yaitu dengan bersatunya kloroplas antara gamet jantan dan gametina. Habitat hidup dari Tetraselmis sp yaitu hidup di perairan pantai atau laut dengan kisaran salinitasnya 27-37 ppt. Berikutnya yaitu Scenedesmus sp. Karakteristik dari fitoplankton ini yaitu jenis alga yang berkoloni dan perkembangan biakannya dengan pembentukan koloni dari setiap sel. Induk dapat membentuk sebuah koloni awal yang membebaskan diri melalui suatu pemecahan pada dinding sel induk. Scenedesmus sp ini habitatnya di air tawar dan diketahui dalam satu koloni Scenedesmus sp itu bisa ada 4, 6, 8, 16 sampai 32 sel. Berikutnya yaitu Sclerothema costatum. Karakteristiknya itu bersel tunggal berukuran 4 sampai 6 mikron. Perkembangbiakannya yaitu melalui pembelahan sel, mempunyai bentuk seperti kotak dengan sitoplasma yang mempunyai sel dan tidak memiliki alat gerak. Habitat dari Sclerothema costatum yaitu pada air tawar. Dan fitoplankton jenis terakhir yaitu Spirulina. Karakteristiknya yaitu alga hijau biru yang berbentuk spiral dan memiliki dinding sel tipis yang banyak mengandung nutrisi. Spirulina ini juga mempunyai 2 macam ukuran, yaitu untuk ukuran jenis kecil berukurannya 1-3 mikron dan ukuran besar yaitu 3-12 mikron. Perkembangbiakannya terjadi secara seksual atau pembelahan sel, yaitu dengan memutuskan filamen menjadi satuan-satuan sel yang membentuk filamen baru. Baik, berikutnya yaitu jenis pakan alami zooplankton. Pakan alami zooplankton yaitu plankton hewan yang tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti pakan alami tumbuhan atau fitoplankton. 5 jenis pakan alami golongan zooplankton diantaranya yaitu ada Branchionus dari filum Rotifera,
kemudian Artemia salina, Moina, Daphnia, dan Trichoherca. Yang pertama yaitu Branchios dari filum Rotifera. Karakteristiknya yaitu berwarna putih, tubuhnya berbentuk seperti piala dan mempunyai panjang 60-80 mikron. Terus terlihat korona atau lingkaran dan terdapat bulu getar yang bergerak aktif. Kemudian perkembangbiakannya dilakukan secara dua, yaitu secara seksual dan secara parthenogenesis. Secara seksual jika pada kondisi yang tidak baik, dan parthenogenesis yaitu pada kondisi yang baik. Parthenogenesis yaitu melakukan penetasan telur tanpa dibuahi. Kemudian Artemia salina merupakan pakan alami dari filum Arthropoda. Karakteristiknya yaitu telurnya berwarna coklat dengan diameter 200-300 mikron, sedangkan pada saat dewasa Artemia salina ini warnanya kuning cerah. Kemudian perkembangbiakannya dengan dua cara, yaitu parthenogenesis dan secara seksual, tergantung pada kondisi lingkungannya. Jika baik maka pembelahannya akan secara parthenogenesis, dan jika tidak akan dilakukan pembelahan secara seksual. Kemudian Artemia dewasa berukurannya 12 cm dengan sepasang mata majemuk dan 11 pasang thoracopoda, dan biasanya hidup di air laut. Kemudian pakan alami jenis Moina sp. Pakan ini bentuk tubuhnya bulat, perkembangbiakannya secara seksual dan parthenogenesis, terus berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kemudian habitatnya berada di air tawar. Moina sp ini berada pada filum Arthropoda, sama seperti Artemia salina. Kemudian dari jenis Daphnia, sama dari filum Arthropoda, karakteristiknya yaitu berwarna merah karena mengandung hemoglobin, bentuk tubuhnya lonjong, dan perkembangan biakannya secara aseksual, yaitu secara parthenogenesis dan secara seksual. Kemudian hidup di air tawar. Dan berikutnya yaitu Trichoherca, yaitu karakteristiknya bentuk tubuhnya bulat, memiliki alat gerak yang berupa flagel, dan di bagian anteriornya terdapat alat penyaring makanan. Kita sendirinya sadar bahwa ketersediaan pakan alami di alam tidak selalu ada. Oleh karena itu, kita harus cukup kreatif untuk dapat menghasilkan pakan alami sendiri, yaitu melalui kultifan. Untuk proses melakukan kultifan, di sini saya akan menjelaskan dua cara, yaitu pertama pada fitoplankton dan kedua pada zooplankton jenisnya. Yang pertama pada fitoplankton, yaitu jenis Spirulina sp. Maka bahan-bahan yang diperlukan yaitu bibit spirulina, juga air, alkohol, dan F2 Guillard. F2 Guillard ini yaitu bakteri kimiawi yang akan digunakan sebagai nutrisi saat mengkultivasi fitoplankton jenis Spirulina. Kemudian alat-alatnya yaitu botol bekas. Di sini saya menggunakan teknik kultur sederhana, jadi menggunakan botol bekas berukuran 1,5 liter. Kemudian menggunakan selang sebagai perantara aerasi. Untuk botol plastiknya, tutupannya dilubangi 3 lubang, 1 untuk selang dan 2 untuk keluar masuknya udara sendiri. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu tuang bibit spirulina kurang lebih 500 ml
ke wadah botol plastik. Setelah itu tuang air sebanyak 1 liter. Kemudian dikocok sedikit biar homogen, maksudnya biar menyatu. Kemudian ditambah F2 gulirat sebagai nutrisi untuk spirulina. Kemudian tutup botol menggunakan tutupan yang sudah diberi lubang, 3 lubang tadi. Kemudian masukkan selang yang sudah tersambung dengan aerator. Untuk pertumbuhannya dapat dilihat pada 7 hari, di mana 7 hari sudah terjadi kepadatan fitoplankton jenis spirulina. Berikut kultur pakan alami jenis zooplankton. Untuk zooplankton di sini saya memilih Daphnia. Mengapa Daphnia? Karena Daphnia merupakan jenis zooplankton yang hidup pada air tawar. Kemudian tidak susah untuk mendapatkan Daphnia. Yang pertama yaitu endapkan terlebih dahulu air atau air hujan, karena biasanya Daphnia bisa hidup pada air hujan yang telah diendapkan. Kemudian siapkan wadah berukuran segi 4, masukkan air endapan. Biasanya air endapan kadang sudah terdapat Daphnia atau kutu air tersebut. Kemudian untuk nutrisinya bisa menggunakan daun pisang. Daun pisangnya direndam saja. Kemudian Daphnia akan mendapat nutrisi dari denitrifikasi daun pisang tersebut. Sekian. Baik, sekian penjelasan saya, yaitu 5 jenis pakan alami dari golongan zooplankton dan golongan fitoplankton beserta dengan kultur 2 jenis pakan alami, yaitu dari golongan fitoplankton dan golongan zooplankton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.